Ya, baik. Sebelum diharap ada seluruh jamaah untuk bisa menonaktifkan handphonenya masing-masing. Ya, menonaktifkan handphonenya masing-masing. Karena kita akan fokus untuk mengikuti kajiannya pada hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu alihi wa yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Qudwah An-Najiyah Bapak Insinyur Bambang Susiki MT, yang kami hormati pimpinan Yayasan Ibu Hajah Eni Astuti, yang kami hormati adalah pimpinan pesantren Qudwatuna Ustaz Aslam Muslim Abidin LC, yang kami hormati wakil pimpinan pesantren Qudwatuna Ustaz Sufiantoha, yang kami hormati rombongan Majelis Ta'lim Al-Barakah Timur Indah Bengkulu. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di pesantren Qudwatuna Islamic Boarding School, dan juga Bapak Ibu jamaah atau peserta kajian ilmiah pada hari ini. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memuja dan memuji kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengikuti majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, afiat dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kajian ilmiah pada hari ini dengan tema Duhai orang tua yang soleh, insyaallah tadi disampaikan dibawakan oleh Mudir Ma'had Qudwatuna Islamic Boarding School. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita, dan diharapkan kepada seluruh jemaah untuk bisa memperhatikannya dengan baik. Bahwa orang soleh menjadi dampak bagi setiap insan atau bagi setiap orang tua. Sebelum anak kita menjadi soleh atau kita untuk menjadi anak yang soleh, tentunya harus dari dan atau orang tua yang menjadi, karena dengan orang soleh dulu melihat anak dalam buat akan semakin lebih baik. Ya, baik. Dan untuk waktu ya, kami akan Mudir Ustaz Abid Sih kepada dengan hormat. Iya, suaranya terdengar baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Januari di 2023, ya, setelah libur ya. Setelah libur, berapa hari liburnya? Berapa hari liburnya? Ini sudah lengkap? Belum lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, masih menunggu ya, di perjalanan. Bapak dan Ibu sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini anak-anak kita kembali ke pondoknya. Ya. Kalian kan tahu artinya pondok? Tahu kan pondok? Al-Funduk. Artinya Al-Funduk apa? Al-Funduk. Apa artinya Al-Funduk? Al-Funduk itu namanya artinya hotel. Ya, dalam bahasa Indonesia pondok. Ya. Padahal kalau dari bahasa Arabnya Al-Funduk itu artinya adalah Al-Funduk itu hotel. Ya. Bapak dan Ibu, tadi kita sampaikan bahwa satu kesyukuran ya, di antara kesyukuran yang lain, bahwa kita di sini sepakat, ayah dan ibu sepakat untuk memberikan segala yang terbaik, nasihat, ya, support untuk anak-anak kita thalabul ilmi di pondok pesantren Qudwatuna. Ya. Kemarin kalian di rumah, kalau di Qudwatuna setelah subuh itu, setelah sholat subuh halaqah ya. Iya. Kalau di rumah halaqah juga. Halaqah di tempat tidur kan. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini kembali ya, ke pesantren. Hari ini kembali untuk thalabul ilmi yang nilai keutamaannya. Thalabul ilmi itu sangat besar, dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kedudukan orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Sekaligus perbedaan yang disebut dengan ilmu ya, dan al-jahlu. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah bisa dihukum sama orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Artinya akan sangat berbeda jauh orang yang tahu ilmu ya dengan yang tidak tahu ilmu. Sebab di dalam Islam apapun yang dilakukan akan bernilai kalau dasarnya adalah al-ilm, ya, tahu ilmunya. Nah, anak-anak kita alhamdulillah kembali ke Qudwatuna Islamic Boarding School untuk kembali lagi ya, nilai-nilai yang baik ini bisa menjadi baik tentu kalau diamalkan. Tentu kalau diamalkan. Orang tahu hukum sholat berjamaah,
tahunya bahwa sholat berjamaah itu baik, tidak akan menjadi kebaikan kalau setiap waktu sholat tetap sholatnya di rumah masing-masing. Menjadi baik adalah saat tahu bahwa keutamaan sholat berjamaah lebih diutamakan daripada sholat sendirian, nilainya adalah 27. Dalam riwayat yang lain 27 derajat. Ya. Derajat itu penghargaan yang tidak biasa untuk amalan yang biasa kita lakukan. Dinilainya lebih, sangat lebih. Sholat sendirian secara hukum sah enggak? Sholat wajib kita melakukannya sendirian di rumah, sah tidak sholatnya? Sah. Ya, sah karena di dalam hadis itu ya, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Dalam Islam sebuah nilai menjadi baik bukan hanya dalam melaksanakan apa yang menjadi hal yang baik itu, enggak, tapi teriring dengan hal-hal yang lain. Maka kalau sholat sendirian ya sudah, satu saja kita punyanya. Berjamaah 27. Ya. Secara umum orang akan lebih memilih yang banyak pahalanya daripada yang tidak. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita di pesantren itu ada yang disebut dengan habit, ya, kebiasaan melaksanakan sebuah aktivitas terulang untuk menjadi sebuah nilai kedisiplinan, keteraturan, keutamaan, segala hal. Karena kalau tidak menjadi nilai habit, ya, artinya sholat berjamaah itu sudah menjadi tuntutan, keharusan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar itu dengan ibadah yang sama yang dilakukan oleh orang lain, tetapi sisi kebaikannya jauh lebih utama. Jadi anak-anak kita akan tahu harga dari sebuah waktu, ya, dari sebuah waktu, dan itu dibiasakan. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita ini akan jadi umat yang paling unggul dan paling produktif jika pemahaman terhadap apa yang diamalkannya, diyakininya, dilakukan dengan sebuah keyakinan dan kesadaran. Akan sangat berbeda jauh, misalnya dengan apa yang kita lakukan, namun dasarnya tidak kokoh, tidak kuat. Hari ini tema kita Bapak Ibu sekalian adalah bahasanya ini kepala sekolah ini juga S1 bahasa Indonesia ya. Kalau duhai itu apa artinya? Panggilan, ajakan. Bukan mengekspresikan tentang sesuatu betapa indahnya, bukan. Bisa juga. Jadi kita sengaja mengambil tema tentang duhai, ya, orang tua yang soleh. Biasa kita menyebut, ya, anak-anak yang soleh, kan begitu. Dan tema kita adalah duhai orang tua yang soleh. Karena kalau kita menyebut anak soleh itu sudah umum, tapi orang tua yang soleh
berbeda pemisah ya dengan hal yang lain. Artinya sebagai orang tua yang kita punya anak, ya, itu hal yang biasa orang punya anak ya, masya Allah. Tapi kemudian ada tambahannya bahwa orang tua yang punya anak ini adalah orang tua yang saleh, ibu bapak yang saleh. Nah, kita ingin merasakan itu. Ya, sebelum anak kita harapkan kalau di pesantren, insya Allah menjadi anak-anak yang saleh. Jadi agar kita kembangkan sekarang bahwa setiap sesuatu ya, harus teriringi dengan kalimat saleh. Anak yang saleh, alhamdulillah dalam hadis disebut waladun shalihun. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya boleh nggak saya berharap bahwa saya bisa menjadi anak yang saleh? Saya sendiri sudah umur udah 55 tahun. Ya. Bisa jadi anak saleh nggak? Ya, termasuk bapak juga sekalian, bapak dan ibu, bapak dan ibu yang saleh. Ya, ya bisa dilihat karena kita tidak mungkin menjadi seorang, ya, kecuali kita menjadi anak dari orang tua kita. Nah, jadi setiap sesuatu kalau teriringi dengan kata yang saleh itu adalah baik. Beramal saja, tidak harus beramal dengan amalan yang saleh. Jadi tidak berhenti pada amalan, tapi amalannya pun harus menjadi amalan yang saleh. Tidak berhenti bahwa kita menyebut ibu dan bapak, tapi teriring setelah ibu dan bapak yang saleh. Bapak sekalian, dalam Al-Quran as-salihun itu, ya, as-salihun itu di level pertama adalah para nabi dan rasul. Ya. Nabi dan rasul itu disebut sebagai as-salihun, orang-orang yang saleh. Kita bisa membaca misalnya dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ketika Allah menyebut nama-nama wa Zakaria wa Yahya wa Ilyasa kullun minas salihin. Ya. Dan sebutlah ada nabi, ya, namanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Kemudian Allah katakan mereka adalah orang-orang yang saleh. Ya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun minas salihin. Nah, jadi kalau kita melihat orang yang saleh, yang paling pertama dibarisan dan kategorinya mereka adalah as-salihun, tidak ada yang lain kecuali adalah para nabi dan rasul. Kullun minas salihin. Artinya bahwa kita sedang berada dalam posisi orang yang tidak kebingungan untuk melihat contoh yang saleh itu siapa dan bagaimana. Ya. Jadi karena disebutkan dulu, makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran kan 30 juz itu dibagi menjadi sepertiga ya. Ya. Jadi ketika Nabi mendengar ada sahabat, dia sholatnya, bacaannya, rakaat pertama Al-Kafirun, ya, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Ya. Jadi membaca surat Al-Ikhlas. Ini makmum ini agak bosen, bahasanya mungkin sekarang begitu. Diadukan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya iman, itu modal bacaan cuma 2, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, sering membaca Al-Ikhlas sudah tepat.
Al-Ikhlas surat apa? Ayo, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu surat apa? Ya pokoknya surat yang ada dalam Al-Quran ya. Nah, ada enggak surat Al-Ikhlas ini di dalam surat itu disebut kata ikhlasnya? Ada enggak? Ada. Coba yang mana surat Al-Ikhlas? Kalau ada ayat kalimatnya ada Al-Ikhlasnya, ada enggak? Ini ibu-ibu nih bikin aturan baru nih, ada. Oh tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Surat Al-Ikhlas adalah surat apa? Qul huwallahu ahad. Itu namanya surat Al-Ikhlas. Nah, banyak serapat bahasa Al-Quran, bahasa Islam yang asalnya bahasa Arab ditarik menjadi bahasa Indonesia. Tapi maknanya nggak sama. Kalau di kita ikhlas itu kenapa? Suka rela, gitu ya, suka rela. Ada orang ditipu, ya, 100 juta, 100 miliar, lalu nggak kembali uang yang ditipu itu. Saya mau ikhlas, gitu ya. Itu benar nggak pengucapan ikhlas itu di situ? Saya mau ikhlas aja. Nah, kira-kira makna ikhlas di situ benar nggak? Ya, jadi di Indonesia di kita ikhlas itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia apa nih? Sesuai arti ikhlas itu. Itu kamus besar bahasa Indonesia. Nah, jadi surat ini masya Allah di antara surat yang kata ya, nama surat sendiri tidak disebut di rangkaian surat ini. Tidak ada Al-Ikhlas. Yang ada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makna ikhlas yang pertama yang benar berdasarkan surat Al-Ikhlas ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Ikhlas itu tidak ada yang disebut makhluk, ada disebut dalam Al-Ikhlas tidak. Semuanya adalah tentang Allah Tabaraka wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, huwa Allah. Allahu Allah. Ahad adalah nama dan sifat Allah. Allahu as-samad. Itu tentang Allah, bahwa semua makhluk bergantung kepadanya, tapi Allah tidak bergantung kepada siapapun. As-samad. Lalu lam yalid wa lam yulad. Memang Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun di bumi ini, siapapun mereka, kalau punya kuasa, kuasanya kayak apa, kalau punya harta, hartanya kayak apa, kalau punya jabatan, jabatannya kayak apa, bisa menjadi orang yang paling segala-galanya, tapi tidak akan pernah sampai kapanpun juga, jangankan sama mendekati saja untuk dihukumi sama dengan Allah, tidak akan pernah terjadi. Makanya disebut suratul Al-Ikhlas, karena menjabarkan bagaimana mentauhidkan Allah itu harus seperti surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, tadi lanjut jamaah salat, kan dulu Masjid Nabawi itu terpusat di situ. Tapi ada sahabat-sahabat di kampung-kampung yang jauh dari Masjid Nabawi, kemudian mereka salat di kampungnya masing-masing dengan pengetahuan Rasul, yang diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan imamnya pun ada ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika ditanyakan orang itu bacaannya hanya Al-Ikhlas, seringnya Al-Ikhlas, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, panggil, kita tanya kenapa selalu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, klarifikasi, emang kamu dalam setiap sholat selalu tidak pernah ya, membaca surat Al-Ikhlas? Kata sahabatnya, ya, nah. Ya. Kemudian kata Allah, kenapa? Kasih alasan, kenapa? Ya. Apakah pengen sholat yang super kilat
dengan sebab cinta kamu terhadap Al-Ikhlas, maka Allah telah menetapkan kecintaannya kepada engkau. Kalau urusannya kita sudah dicintai oleh Allah, selesailah urusan. Karena yang dicintai oleh Allah, tentu Allah sudah sediakan tempat yang paling istimewa. Kemudian kata Rasul, sahabat ketahui, anna surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Al-Ikhlas itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran adalah 10 juz. Maka 10 juz dalam Al-Quran semuanya dalam 10 juz ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiganya berkaitan dengan hukum. Sepertiganya berkaitan dengan al-qasas wal akhbar, kisah dan berita. Jadi Al-Quran kalau kita mau bagi, ya, maka ada 1/10 pertama ini, 1/10 kedua ini, 1/10 ketiga ini. Ya, Masya Allah. Jadi orang ini sudah paham 10 juz, makanya diringkas dengan membaca suratul Al-Ikhlas. Ya. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa cerita, kisah, ya, berita, kejadian-kejadian tidak akan ada yang keluar dari apa yang dibicarakan oleh Allah, ya, dalam Al-Quran, dan jumlahnya adalah 10 juz. Itu isinya adalah tentang kisah dan berita. Maksud saya adalah apa yang Allah nyatakan dari para nabi ini, wa Zakaria wa Yahya, ini di satu surah, ya, di satu ayat. Ayat yang lain kemudian berbicara tentang siapa yang di luar yang empat ini. Dan poinnya adalah bahwa mereka kullun minas salihin. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Bapak Ibu sekalian, kembali tadi bahwa tema kita tentang rindunya kita, siapapun kita. Sebelum terlahir anak-anak yang saleh, juga sebelumnya adalah ada orang tua yang saleh, ada bapak yang saleh, dan ada ibu yang saleh. Kita ingin bahwa sebutan saleh itu sudah melekat dengan segala makna yang terkandung dalam semua nilai kesalehan, ya, itu lekat, nempel di setiap orang. Karena kalimat saleh itu nggak sederhana. Wanita yang saleh, ya. Jadi disebut bahwa ad-dunya matarun wa khairun na'ina apa? Al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah laksana perhiasan, dan seindah-indah perhiasan itu adalah tidak akan ada yang bisa menandingi wanita yang saleh. Jadi ibu-ibu, kita tidak boleh melupakan predikat yang Allah sebut sebagai wanita yang salihah. Jadi semua itu adalah terhubungkan dengan kesalehan, akidah yang saleh, ibadah yang saleh, amal yang saleh, ibu yang saleh, bapak yang saleh, anak yang saleh, amalan yang saleh. Ini semua adalah disebut di dalam Al-Quran tentang sifat yang harus selalu melekat dan ada. Bapak Ibu sekalian, kita tiap hari Jumat membaca surat apa? Surat apa? Iya. Kalau kata orang-orang, ya, para ulama
Tapi orang Indonesia ini jujur. Ya, tulisannya Al-Kahfi dibacanya Al-Kahfi. Nah, ya. Padahal untuk jadi, kalian belajar, untuk jadi majrur itu salah satunya adalah kasroh, garis kasroh. Al-Kahfi itu kan kasroh. Mestinya ada huruf yang bisa membuat kata itu menjadi kasroh. Ini tidak ada. Ya. Jadi surat Al-Kahf. Bapak Ibu sekalian, dua ayat di paling ujung surat Al-Kahf ini apa? Faman kana apa? Yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadatihi ahad. Di ayat ini dijelaskan bahwa siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah, siapapun, faman kana yarju liqa'a rabbih. Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa dengan Allah enggak? Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa dengan Allah enggak? Berjumpa ya. Siapa yang mau duluan? Yang mau duluan ada? Ya. Kita akan berjumpa dengan Allah, tergantung perjumpaannya akan seperti apa. Ada yang dijumpai oleh Allah, kemudian Allah ridho. Ada yang dijumpai oleh Allah, Allah tidak ridho dan tidak menampakkan dirinya yang mulia, yang gagah dan maha besar. Tapi untuk orang-orang mukmin berjumpa dengan Allah, ya, makanya disebut tidak ada nikmat yang paling dimimpikan oleh seorang mukmin yang sudah di surga. Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Nikmatnya dengan segala yang pernah kita lihat, yang kita anggap paling segalanya di akhirat, yang namanya surga itu belum pernah ada tandingannya sebagaimana di dunia. Semuanya serba yang belum pernah kita lihat. Wala udhunun sami'at, tidak ada juga yang bisa menandingi dengan apa yang pernah kita dengar. Ada sesuatu yang hebat, enggak. Nah, ahlul jannah, penghuni surga, setelah di surga masih pengen ada sesuatu yang diimpikan oleh mereka. Apa? Berjumpa langsung dengan Allah Taala. Sampai para sahabat kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal
khauf dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita membaca dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin ya nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang kedua, huruf ini mirip-mirip. Wujuhun, wajah-wajah orang mukmin di hari kiamat itu wajahnya adalah wajah yang bersinar. Kemudian ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya wajah mereka melihat Allah Taala. Bapak-bapak sekalian, di akhir surat Al-Kahf tadi, ketika kita membaca faman kana yarju liqa'a rabbih, bahasanya falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Satu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan pernah sekali-kali menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Jangan. Tidak ada seorang makhluk pun semulia seperti apapun dan kaya apapun, ya, kemudian boleh disandingkan sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ada orang merasa ketakutan tidak diberikan rezeki, ya, kesulitan rezeki, berarti dia sudah menggadaikan akidahnya bahwa yang memberi rezeki itu bukan Allah, dan itu adalah tidak boleh. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, amal saleh, dan tidak boleh berbuat syirik. Nah, Bapak-bapak sekalian, kita ingin kalimat saleh ini selalu mengiringi, ya. Karena niat itu ada dua, ada niat yang saleh dan ada niat yang fasidah, ada niat yang rusak. Ya. Hati-hati, ada amal itu amal yang saleh, yang kedua ada amal-amalan yang sayyi, yang tidak saleh. Nah, kita ingin menyematkan ke dalam diri kita sebagai orang tua adalah orang tua yang saleh. Sebagai anak, kita pun menjadi anak yang saleh. Dalam apa yang kita lakukan juga adalah amalan yang saleh. Allah menjelaskan ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Subhanallah. Bapak-bapak sekalian, kalau kita dalam setiap apa yang kita lakukan dalam beribadah, kemudian dasarnya, niatnya, tujuannya selalu itu yang lebih besar, selalu itu yang lebih besar. Dalam apa yang kita lakukan, walaupun pekerjaannya, ibadahnya, amalannya kecil atau sedikit, tapi yang menjadi pondasinya, niatnya ada sesuatu yang besar. Tidak ada sesuatu yang besar yang mendorong kita untuk melakukan amalan walaupun kecil melebihi apa? Niat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat tadi ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Jangan disangka kalau sholat ini kita berhenti, badan kita di situ saja. Nilai badan kita terangkat ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Akidah kita tentang Allah, ya, untuk meyakini Allah Maha Pencipta, Maha memberi rezeki, Maha mengandung, Maha segala-galanya. Besar sekali hati kita ini, kuat sekali hati kita ini. Untuk siapa? Untuk Allah Taala wa Ta'ala. Tidak ada tempat sedikit pun di hati kita, ya, untuk kita isi ruang kosongnya jika ada. Tidak kepada selain Allah. Semuanya rasa takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Kalau meminta dan berdoa hanya kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak sa'alta fas'alillah.
Kalau kamu minta, ya, walaupun itu urusan dunia yang kamu bisa melakukannya sendiri dalam pikiran kamu, tetap kamu tidak boleh lupa untuk kamu minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Keinginan kita kayak kecil, pengen bangun, ya, sebelum subuh setengah jam. Kayak kecil, ya. Padahal sesungguhnya itu adalah sesuatu yang besar. Nah, kadang kita tidak tahu bahwa hal yang besar ini bukan dari sesuatu yang asalnya besar, tapi dinilai dari niatnya adalah sudah besar. Makanya disebut ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Naik apa yang kita ucapkan, subhanallah, alhamdulillah, shadaqah kita, saum kita, sesungguhnya itu tidak berhenti menjadi file-file catatan dari lisan orang untuk menunjukkan kepada seseorang ahli ibadah, ahli saum, ahli pengajian, ahli dzikir, ahli hal-hal yang baik. Tidak. Wal amalus shalihu yarfa'uhu, amal saleh mengangkatnya. Subhanallah. Amal saleh mengangkat. Makanya kata sebagian para ulama, ada orang yang tidak pernah disebut kecuali sedikit, bahkan terlupakan oleh penduduk dunia, tetapi oleh ahlus sama, penduduk di langit, nama orang ini adalah paling masyhur, dikenal. Pertanyaannya, kita mau disebut sering di dunia atau mau disebut yang tidak pernah kita kedengaran kecuali para malaikat saat mengenal? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingin tadi dalam bahasa kita, semua rangkaian kehidupan kita labelnya adalah saleh. Doa yang saleh, waktu yang saleh, rumah yang saleh, semuanya kemudian labelnya adalah saleh. Dan hari ini kita bicara bahwa kita ingin menjadi orang tua yang saleh, bapak yang saleh, ibu yang saleh, untuk melahirkan anak yang saleh di lingkungan yang saleh. Kemudian jangan lupa Bapak sekalian, tambahkan sama kita, kesolehan itu adalah bukan sesuatu yang mustahil, enggak. Kesolehan itu bukan sesuatu yang mustahil, enggak. Kesolehan itu adalah sesuatu yang pantas, bisa, ringan, mudah, dan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Karena ada orang yang melihat bahwa amal saleh itu adalah hanya miliknya para ulama, yang memilikinya adalah nabi dan rasul. Tidak sama sekali. Ini Bapak Ibu sekalian yang selalu diucapkan berulang-ulang oleh siapa? Oleh orang-orang kafir di masa mereka didakwahi oleh para nabi dan rasul. Apa jawaban mereka? Ya, kamu jadi nabi, ya, diberi wahyu oleh Allah. Kamu bukan orang yang biasa. Kalau kami, ya orang-orang biasa, nggak diberikan wahyu. Diucapkan secara berulang-ulang, ya, sampai kemudian mereka maunya sama. Kalau nabi ini diberikan wahyu oleh Allah, maka kita pun sama diberikan wahyu oleh Allah. Ya. Jadi kenapa alasan orang-orang kafir tidak mau? Ya karena katanya beda. Ya. Padahal Allah mengutus para nabi dan rasul, dan mereka diutus sebagai nabi dan rasul semua dari manusia. Agar apa hikmahnya? Tidak ada yang dilakukan oleh para nabi dan rasul kemudian apa yang dilakukannya mustahil dilakukan oleh umatnya. Makanya Nabi SAW mengharamkan orang-orang yang memberatkan dirinya dengan pemahaman sendiri-sendiri. Kemana Bapak Ibu sekalian?
Yang satu mengatakan pokoknya saya sepanjang hidup saya akan puasa, tidak akan pernah berbuka. Kemudian yang ketiga ngomong saya demi hal yang baik kepada Allah dalam beribadah saya tidak akan menikah. Wah, ini didengar oleh Rasulullah SAW. Dipanggillah, dikumpulkan semua orang. Apa yang kalian katakan? Apa yang kalian katakan tadi? Bahwa seseorang pengen sampai pada derajat yang dianggap paling mulia, kemudian tidak akan pernah tidur, tiap malam sholat, tidak akan tidur, akan puasa sepanjang umurnya, panjang hidupnya. Yang satu akan tidak menikah. Kata Rasul, semua yang kalian omongkan enggak benar. Rasul jelaskan, saya itu sholat, tapi saya tidur juga di malam itu. Ya. Ini ada waktu sholat, saya tidur sama, nggak ada di malam-malam itu kecuali saya tidur, tapi juga sholat di waktunya. Ini ya asum maufin, saya puasa itu berbuka juga. Ya. Kemudian ini ada zawwaju an-nisa, saya tidak mau bujang. Ya. Saya juga menikahi perempuan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, amal soleh itu bukan miliknya para nabi dan rasul saja, bukan miliknya ya al-ulama saja, bukan semua orang bisa melakukan amal soleh. Ini yang harus kita gambarkan bahwa amal soleh ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, subhanallah. Bapak dan Ibu sekalian, coba kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita melihat hukum fikih, nanti kalian akan belajar. Ya. Dalam urusan sholat saja, coba dalam urusan sholat saja. Sholli qa'iman. Lihat bagaimana syariat Islam melihat kita ini adalah yang memang pantas untuk tidak menyebut satu alasan apapun di hadapan amal saleh. Jangan. Ya. Kata Rasulullah SAW, sholli qa'iman. Kamu sehat, bisa bekerja, bisa apa. Kalau begitu, sholat sambil berdiri. Sholli qa'iman. Fa'idlah tasnadir, faqaidan. Kalau kamu tidak bisa berdiri dalam melaksanakan sholat, Bapak dan Ibu, pernah nggak satu waktu kita sehat berdiri lari, tapi kita nggak bisa sholat kecuali harus duduk? Pernah? Pernah ya? Di pesawat akhirnya kita sholat sambil duduk. Ya. Karena nggak mungkin sholat berjamaah sambil berdiri di pesawat. Sholli qa'iman. Kalau kamu tidak bisa berdiri, karena sakit, tidak bisa berdiri karena di pesawat duduk, ya. Sedangkan waktu sholat sangat terbatas. Kalau kamu tidak bisa berdiri sambil duduk, subhanallah. Berhenti ayat itu sampai di sini, hadis itu sampai di situ, tidak nambah lagi. Fa'ilal tasnadir, ya, fa'ala jadid. Gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk sambil berbaring. Subhanallah. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk kita tahu, mestinya kita harus merasa malu dengan segala keringanan dan kemudahan. Cara Allah membimbing kita untuk berada dalam ridhonya, untuk masuk di surganya. Allah memberikan segala hal yang memang kita bisa melakukan. Sampai ditanya, kenapa tidak bisa berdiri? Berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa. Gimana? Nah, sholat dengan apa? Dengan hati kita. Satu waktu seseorang harus terlentang, entah sebabnya karena apa, tangan tidak bisa digerakkan, kaki nggak bisa digerakkan, ya. Mau bicara juga susah, sulit. Berhenti sholat tidak, karena mana sholat itu sendiri bagi seorang muslim tidak hanya pada
lalu tidak melakukan amal saleh. Itu dalam semua hal Bapak dan Ibu sekalian. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dalam puasa Ramadan. Kalau kamu sedang sakit atau kamu sedang safar, enggak masalah kamu enggak puasa dengan sebab-sebab seperti ini. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Tapi kan di hari yang lain. Ya, Masya Allah, kita ini Bapak sekalian sudah mau mengakhiri bulan Jumadah Tsaniyah ya. Ya, Jumadah. Setelah Jumadah Tsaniyah sisanya adalah Rajab, kemudian Sya'ban, lalu Ramadan. Jadi insyaallah 2 bulan 10 hari kita akan jelang Ramadan. Allahumma balighna di Ramadan. Wasallim lana di Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan dan berikanlah kami kesehatan dan afiat untuk bisa sampai di Ramadan. Nah, tadi kita sampaikan bahwa dengan ayat Quran dengan hadis tentang kesalehan, berarti peluang kita untuk bisa soleh itu adalah mungkin bisa, sangat mungkin dan sangat bisa. Coba Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Al-Anbiya 105, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri. Tolong dibacanya ayat yang berikutnya. Yang sebelumnya juga penting, tapi untuk kita fokus ya. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Subhanallah. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya al-ard, bumi, tanah. Ternyata para ulama menafsirkan al-ard di sini adalah surga, Bapak sekalian. Bahwa di surga nanti yang menempati surga itu adalah hanya orang-orang yang saleh. Annal arda yarithuha ibadiyah as-salihun. Poinnya kembali ke kata yang terakhir, as-salihun, orang-orang yang saleh. Subhanallah. Ternyata orang-orang saleh dengan amal-amal yang saleh menjadi kunci, menjadi sebab, menjadi alat, menjadi poin, menjadi pahala, menjadi pembeda. Karena ini yang disebut saleh. Makanya ada hadis yang panjang, ada 2 kategori sahabat kita, teman kita. Ya. Al-jalis as-salih wal jalis as-su'. Teman dan sahabat itu ada 2. Ada teman yang dianggap teman yang saleh, tapi ada juga teman yang bukan teman yang saleh. Rasul menggambarkan tentang 2 ini dengan yang sangat bisa kita pahami dengan mudah. Teman yang saleh itu laksana ya penjual minyak wangi, parfum. Kamu tidak beli minyak atau parfum itu, tapi kamu berteman, bersahabat, dekat, duduk sama dia, pasti diolesin sedikit mah, diberikan juga dan ikut wangi. Itu kalau kita punya teman yang salah. Tapi kalau jadi susu, teman yang buruk itu seperti orang yang berteman, bersahabat dekat dengan seperti orang yang pandai besi. Ya. Kalaupun dia tidak ikut memandai besi, paling tidak pakaiannya kena bolong-bolong, pakaiannya bolong karena kena percikan itu. Jadi luar biasa sekali. Sehingga kita tahu dengan niat yang baik, insya Allah, bukan kita tidak tanggung jawab sama anak-anak kita. Enggak, Bapak dan Ibu tanggung jawabnya tidak akan pernah lepas. Walaupun anak kita di pesantren, tanggung jawab yang paling utama adalah kepada ayah dan ibu. Tidak akan pernah berganti sampai kapanpun juga. Ya. Jadi kita jangan sampai lupa ya, bahwa untuk anak-anak kita pilihkan lingkungan, kondisi. Ya. Jadi mudah-mudahan ketika Bapak dan Ibu dengan berat hati, dengan jihad
dalam lingkungan yang baik, insya Allah, dalam lingkungan yang salih, insya Allah. Ya. Jadi Allah Taala menetapkan innal arda yarithuha ibadiyah as-salihun. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kesolehan yang kita lakukan itu tidak kemudian terjadi pada hari ini, tapi kita sebenarnya mudah-mudahan rangkaian kehidupan kita dari nasab yang terbentang dari setiap keluarga kita itu insya Allah mudah-mudahan yang karenanya kemudian kita menjadi seorang muslim adalah karena tangga, arah yang sudah dilakukan oleh orang tua kita dari sejak dulu sampai kepada Allah Taala, diijabah oleh Allah Taala. Kenapa? Doanya Rabbi habli apa? Minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Tidak aneh orang punya anak. Ya, tidak aneh itu maksudnya bahwa orang kemudian berumah tangga punya anak. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tetapi yang berikutnya, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, Engkau memberikan keturunan kepada aku, tapi yang aku minta bukan hanya aku punya keturunan, tapi mereka adalah keturunan yang saleh. Rabbi habli minas shalihin. Setiap ayah, setiap ibu pasti doa ini adalah doa yang tidak akan pernah dihapus, tidak akan pernah dilupakan. Tetap kita minta Rabbi habli minas shalihin. Sebelum punya anak, sudah punya anak, tetap kita doa Rabbi habli minas shalihin. Jangan sampai putus. Benar bahwa ayat ini adalah sebagai kata penutup dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah sangat lama menanti diberikan keturunan. Bahkan ketika malaikat mengkabar gembirakan kepada Nabi Ibrahim akan punya keturunan, yang paling bukan menolak, yang paling mengeluarkan statement yang mungkin diterima sama kita juga. Kenapa? Karena Allah memberinya saat istrinya sudah sangat tua. Bukan hanya itu, terhukum dengan bahasa orang abim, badul. Maka begitu malaikat datang menyampaikan kabar gembira bahwa akan diberikan keturunan, maka istri Nabi Ibrahim fasokat wajhaha wa qalat inni ajuzun aqim. Ya, fasokat wajhaha artinya kaget. Dikabar gembirakan oleh malaikat akan punya keturunan, ya. Lalu dia bilang fasokat wajhaha, aku kita berpikir, oh, sakit. Berita itu adalah dianggap sudah bukan waktunya lagi. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang menganggap, yang meyakini bahwa berlewatnya satu masa, berlalunya satu zaman dalam kehidupan kita, lalu kita mustahilkan untuk melakukan satu kebaikan yang menurut keadaan dan kemampuan kita itu tidak bisa dilakukan. Jangan sekali-kali putuskan iman kita, lemahkan iman kita hanya karena kita tidak mampu dan tidak kuat, lalu itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Orang muslim pengennya apa? Pengennya haji. Umurnya berapa? 80 tahun. Lihat. Orang mungkin masih usia 30 tahun, tapi barangkali disempitkan rezekinya, tapi tidak akan pernah dia untuk bakhil berdoa lalu meyakini dengan kesempitan rezekinya atas kemampuan dia pada hari itu, sehingga dia tidak menjawab saat orang mengatakan ayo haji. Gimana saya bisa haji? Itu kemudian harus kita hilangkan sama sekali, tidak boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, coba sama-sama kita nyerap satu pernyataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
ini. Jadi ingin, subhanallah. Ya, orang sudah pada tahu tentang ucapan Umar bin Khattab ini. Yang memohon kepada Allah agar diwafatkan, dimatikan dalam keadaan syuhada, tapi di kota Nabi. Nah, kalau yang disebut syahid matinya di mana? Nah, matinya di mana? Di Medan perang. Di Medan jihad. Itu baru orang disebut mati syahid. Ini Umar bin Khattab mintanya ya syahid tapi di kota Nabi. Subhanallah. Allah tabaraka wa taala mengabulkan permintaan Umar bin Khattab dan pada akhirnya beliau syahid karena sedang sholat subuh. Sholat subuh. Beliau jadi imam. Jadi imam baru sekali. Jadi imam sholat subuh karena khalifah itu ada jadi imam di waktu bersalat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat agak panjang. Begitu sedang membaca surat ini, kemudian berhenti membaca. Jamaah sahabat yang saat di belakangnya memahaminya Umar bin Khattab lupa ayat berikutnya, ya, sehingga bersahut-sahutan sahabat berkata subhanallah, subhanallah. Maksudnya karena dianggap lupa, maka bisa diingatkan subhanallah, subhanallah. Banyak sahabat berkata subhanallah, tapi Umar bin Khattab tidak bersuara apapun juga. Waktu itu Masjid Nabawi, Masjid Nabi, ya, tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Jadi tidak melihat Umar bin Khattab itu kecuali berdiri saja. Padahal saat beliau berhenti membaca ayat itu sudah, kalau kata putranya Abdullah bin Umar bin Khattab, tidak kurang dari belasan di bagian depan dan belakang yang tusukan dari seorang Persia beragama Majusi yang pura-pura masuk Islam, menunggu banyak kesempatan. Sampai kemudian dia mencari waktu kapan Umar bin Khattab dalam keadaan sendiri. Ternyata sudah berbulan-bulan ini diikutin, tapi tidak pernah punya kesempatan. Dalam satu waktu pun Umar sedang sendirian, Umar bin Khattab sedang sendirian. Apa maknanya? Umar bin Khattab selalu bersama sahabat, selalu bersama umat, tidak pernah kemudian hidupnya sendiri, sehingga dicari-cari waktu yang paling tepat, tidak ada lagi kecuali sedang salat. Jadi saat berhenti itu, ya itu sudah berapa tusukan di punggung dan di perut beliau, radhiyallahu anhu. Dan yang paling belakang dengan Umar bin Khattab saat kejadian itu adalah Abbas ibn Abdul Muttalib. Jatuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena darah sudah sangat banyak, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh Abbas. Kita kembali ke poin ini. Jangan memustahilkan sesuatu yang baik yang Allah tetapkan bahwa itu adalah baik, ya. Lalu kita berlogika tidak mungkin kita bisa melakukannya. Umar bin Khattab akhirnya syahid dan akhirnya wafat, ya, di kota Nabi, di Madinah dan di Masjid Nabi. Poin yang berikutnya, ketika dalam situasi beliau yang sangat sudah lelah, beliau mengutus putranya. Saya lengkapi dulu sedikit, ya, cerita ini. Mengutus putranya untuk menemui Aisyah, istri Rasulullah SAW. Apa yang diminta? Tolong izinkan saya agar bisa dikuburkan berdampingan dengan Abu Bakar Siddiq dan berdampingan dengan Rasulullah SAW. Kenapa harus minta izin begitu? Karena saat itu kuburan Nabi, ya, dan sahabat Abu Bakar itu posisinya adalah ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau tidak pindah dari rumah itu. Satu kali datang ditanya bagaimana,
ditanya bagaimana diizinkan tidak. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan berdampingan dengan Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai setelah itu kata Aisyah radhiyallahu anha, saya sejak Umar bin Khattab dimakamkan berdampingan dengan ayah saya, ya, berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada suami saya, semuanya mahram. Abu Bakar mahram, ya, kemudian Nabi mahram suaminya. Nah begitu masuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentu ini adalah orang asing. Maka kata Aisyah, sejak Umar bin Khattab dimakamkan, tidak pernah saya membuka pakaian saya di kamar itu, karena Umar bin Khattab bukan mahram saya. Ini sedikit tambahan pelajaran, ya Bapak Ibu sekalian. Seorang wanita yang menjaga rasa malunya dengan niat dan keyakinan terhadap syariat Islam, ya, jangankan terhadap orang yang hidup, yang sudah wafat pun dianggap hidup, dan takut, ya, hal yang tidak boleh kemudian dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kapanpun saya tidak pernah membuka pakaian saya di kamar itu karena sudah ada orang asing. Bapak sekalian, kembali bahwa sebelum ini kita walaupun tidak dengar langsung, orang tua sudah mengatakan Rabbi habli minas shalihin, ya, Rabbi habli minas shalihin. Jadi Nabi Ibrahim yang sudah rengkak pun doanya Rabbi habli minas shalihin. Yang menurut orang hukumnya bahwa istrinya adalah mantul, doanya tetap Rabbi habli minas shalihin. Subhanallah, ya. Jadi kita punya sesuatu yang hebat dan dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian. Punya sesuatu yang hebat dan dahsyat sekali. Ya. Apa? Keyakinan terhadap Allah itu jangan digadaikan dengan apapun yang mengelilingi kita semua. Kalau punya niat yang mulia, niat. Bapak Ibu sekalian mengatakan, Ustaz, anak saya insya Allah jadi imam. Ya. Bolehkah kita berdoa begitu? Hah? Jadi imam di mana? Di Kulbatuna. Gak takut kita minta ya jadi imam di Masjidil Haram. Mungkin gak? Nah, lebay lah. Gak ada yang lebay. Hah? Hal yang baik ini kita perlukan. Coba Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita minta surga yang mana yang harus kita minta? Ibu-ibu, bolehkah dijawab? Rasul ngajarin kita untuk berdoa dalam meminta surga. Surga yang mana yang diajarkan oleh Rasul untuk kita minta? Surga yang mana? Hah? Yang penting surga gitu ya. Hah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la." Kalau kamu minta surga jangan takut, mintalah surga Firdaus. Karena itu adalah semulia-mulianya, setinggi-tingginya surga. Ya. Nah kadang mungkin sebagian kita ini suka begini, nggak usah diminta juga, Allah Maha tahu apa yang saya inginkan. Tidak bisa begitu. Ya. Yang namanya keinginan itu diiringi dengan azam, diiringi dengan tawakal, diiringi dengan ucapan, diiringi dengan perbuatan. Ya. Jadi jangan dibilang kemudian ngapain sih berdoa? Ya, kayak kita meyakini Allah tidak tahu kan Allah. Alim ya'lam bima fis sudur, mengetahui apa yang ada di hati. Tidak seperti itu pemahaman yang dimaksud untuk Allah tahu. Makanya dalam ayat yang lain, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Amal itu adalah harus dilakukan, niat baik itu harus dipraktekkan. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu, ayo beramal. Fasayarallahu, Allah akan melihat, Allah akan membuktikan. Ya. Bahwa kalian sudah beramal.
kedua, kita akan memulai lagi untuk apa? Ngajak kepada yang lain. Ngajak kepada yang lain itu harus diucapkan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Kebaikan itu harus nampak. Ya, ada nggak orang yang bilang, orang kan sholat juga nanti kalau sudah waktunya mau sholat kaki, nggak usah adzan. Nah, tidak, wajib ada. Adzan dikumandangkan. Setelah adzan tentunya kita masih menjadi bagian dari adzan itu. Untuk apa? Untuk sholat di tempat di mana kita dengar adzan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai ya kita tahu apa yang kita inginkan ini dan terucap untuk anak-anak kita. Ya, ini yang di depan kita ini, mulai dari sana. Anda mas muka. Gum. Kif. Mas muka. Adin. Masya Allah. Kam hafidka min al-Quran. Al-Quran. Kam hafidka juz wahid. Juz wahid. Juz Muhammad. Masya Allah. Ada baik. Ya. Oh, kita di sini katanya. Ganti Ustaz Sulaiman di sini. Ya. Bapak, kasih. Iqra ma tayassar. Bisa dibaca yang anta mudah. Surat apa? Surat apa? Surat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan pulang ke rumah langsung lupa ya. Enggak. Ayo. La uqsimu bihadzal balad. Belum. Ayo. Ya baca. Ini kan surat yang lain. Baik. Wadduha wan laili idza saja.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Apa ya al-nasrah boleh? Inna anzalnahu fi lailatul qadar boleh? Apa saja? إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah. Salim. Syukran. Masya Allah. Masya Allah. Syukran. Dua lagi. Ini terakhir. Sini. Pak, Ayo. Ya, sini. Ayo. Sini. Ini mah nggak ada rekayasa, bener-beneran. Masya Allah. Mas muka. Apa makan namanya selesaikan dulu. Mas muka. Oh iya biar nggak tidur katanya. Ayo selesaikan makan permennya dulu. Ini sini dulu. Lagi makan permen, masya Allah. Usaha supaya tidak ngantuk. Ridho. Sini. Sekaligus mau mempertanyakan tanggung jawab bapak dan ibu sahabat di rumah. Ya, ikut sama ngajar di rumah enggak? Ya selesaikan dulu, habis itu dulu. Nah. Ya, Mas muka. Ridho. Mas muka. Kaifa haluka anta? Kaifa haluka anta? Masya Allah. Halil mawjudah? Sudah mawjud? Nah, baik. Mau dipilihkan surat atau mau baca surat apa saja? Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. Masya Allah. Mas muka. Masya Allah. Allah. Mada sataqra. Surat apa saja? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم As-samaa'i wal qariq. Ya. Yang mana saja? Wat-tini was-zaitun. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا Masya Allah, Masya Allah.
Bapak dan Ibu sekalian, belum tentu kita juga kalau ditanya begitu maju ke depan suruh baca surat langsung hafal ya, nervous anak-anak, masya Allah. Ya, tapi bacaannya masya Allah, makhrajul hurufnya masya Allah. Ya, hafalannya juga masya Allah. Jadi saya perhatikan makhrajul hurufnya ini untuk anak kita baru berapa bulan, ya, baru berapa bulan di 2 bulan, tapi makhrajul hurufnya masya Allah. Ya. Makhrajul hurufnya masya Allah. Ya, padahal usia belajarnya di Qudwatuna baru beberapa bulan. Ya, insya Allah kita doakan anak-anak kita ini semuanya menjadi hafid Al-Quran insya Allah. Ya. Kita mau coba sekarang wali santrinya. Bapak dan Ibu sekalian, kita coba wali santrinya sekarang maju ke depan Bapak dan Ibu gitu. Baik. Bapak dan sekalian, tadinya anak-anak kita maju ke depan membaca Al-Quran, poinnya di satu saja dulu, makhrajul huruf. Itu sudah sangat bagus, sudah indah, masya Allah. Saya kalau mungkin punya anak di usia seperti ini, baru belajar beberapa bulan, kemudian membacakan surat tadi, rasanya ya utang pun lunas. Tapi itu harus bayar ya. Jadi masya Allah ini. Ya. Apa coba yang membuat bangga kita di usia seperti ini membaca Al-Quran, tartilnya bagus, makhraj hurufnya bagus. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Subhanallah. Apa kata Rasul? Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti datang menghampiri setiap orang yang membaca menghafal Al-Quran. Jadi apa? Syafaat. Yang memberi syafaat. Bapak dan Ibu sekalian, saat anak kita lidahnya begitu mudah membaca Al-Quran, ya, itu sebuah anugerah yang luar biasa sekali. Ya, insya Allah anak-anak kita doakan mereka menjadi hafidh Al-Quran. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi saya juga iri dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita dari Al-Quran dan ini untuk seusia seperti itu, masya Allah, tabarakallah. Ya. Baik, lanjut dulu Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, khamsun ma athqaluhunna fil mizan. Ada 5 perkara Bapak sekalian. Betapa 5 ini ada amalan, betapa amalan ini menjadi amalan yang paling berat. Maksudnya timbangannya begitu agung. Khamsun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma athqaluhunna fil mizan. Amal tidak akan ditimbang ya. Dan ada yang membuat timbangan kita menjadi agung, menjadi berat, menjadi indah, menjadi hebat. Hanya karena 5. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 4. Apa tadi? La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Semua kita bisa. Yang kelima apa kata Rasul? Wal waladus shalihu. Apa sekalian? Wal waladus shalihu yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibu. Yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibu. Ini ternyata coba tadi 5. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Kemudian yang kelima, disandingkannya al-waladus shalihu, disandingkannya dan anak yang saleh, disandingkan dengan yang semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kemudian wal waladus shalihu, Allahu akbar. Anak saleh dan anak saleh.
Yatawaffa lil muslim atas itu. Ini kalau kita ihtisab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengharapkan, ya, maka anak yang saleh ini sejajar disebut oleh Rasul dalam bahasa Arab al-waw lil aqaf. Waw itu untuk menyebutkan imma nilai yang sama, imma hukum yang sama, imma keutamaan yang sama. Karena Rasul pun sejajar berkhusus disejajarkannya al-walad saleh. Makanya Bapak-Ibu sekalian, kalaupun rasa rindu kita begitu berat untuk melepas anak, tapi ingat bahwa untuk kesolehan anak yang membuat semua bisa menjadi bahagia, saatnya tidak bisa dibandingkan dengan rindunya kita. Masih bisa ketemu, tetapi apa yang dilalui oleh anak-anak kita di Qudwatuna ini, dari mulai sebelum bangunnya sampai bangunnya, berjalannya, ya, datang ke masjid subhanallah di usia yang seperti ini mungkin belum mukallaf, tapi masjid sudah menjadi tempat yang paling pertama dikenal oleh mereka. Untuk pulang ke rumah sholatnya di mana? Di masjid. Nah, waktu liburan sholatnya di mana? Di masjid. Nah, alhamdulillah, masya. Ya, masjidnya apa namanya? Masjid di rumah gitu. Ya, baik. Ini hal yang mau sampaikan, masih banyak, tapi kita akan mungkin ringkaskan dalam beberapa hal. Jadi jangan lupa bahwa yang kita bahas adalah tentang harapan, keinginan, bahwa kita sebagai orang tua adalah orang tua yang saleh, bapak yang saleh, ibu yang salehah. Ya. Kita baca surat apa? Al-Kahf lagi ya, surat Al-Kahf, tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kita ambil satunya. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir membangun sebuah bangunan, lalu dijelaskan bahwa bangunan itu adalah wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati, bahwa bangunan yang dibangun kembali oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa milik seorang yatim yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Catatannya Bapak-Ibu sekalian, wa kana abuhuma shalihah, ayahnya, bapak mereka adalah yang saleh. Subhanallah. Jadi kalau kita menyematkan untuk diri kita dengan segala amalan kita agar kita menjadi orang yang saleh, ternyata kesalehan kita ini adalah bisa menjadi milik anak kita. Kesalehan kita ini bisa menjadi darah daging anak kita. Kita di rumah bangun kemudian sholat tahajud, itu bukan pemandangan biasa. Anak hari itu belum sholat tahajud bareng bersama kita, tapi darah, ya, rasa, emosi, iman, akidah yang ada dalam diri kita, mereka bukan keturunan secara biologis saja, tapi mereka adalah keturunan dari akidah kita, keturunan dari ibadah kita, keturunan dari doa-doa kita yang sah. Jadi betapa didambakan hari ini adalah figur-figur ayah yang saleh, ya, wanita-wanita yang saleh. Ini satu hal yang kemudian menjadi wajar adanya, menjadi rasional adanya, bahkan mungkin sangat indah, ya, bahwa hidup kita dalam rumah tangga kita, di keluarga kita, yang selalu menjadi ukuran pertama adalah sesuatu yang saleh, rumah yang saleh, ya,
tidak lagi menjadi garansi manusia, tapi sudah Allah tetapkan. Iman itu menjaga, Islam itu menjaga, baca Quran itu menjaga, kesolehan itu menjaga. Ya, jadi jangan kita anggap bahwa hal-hal yang baik ini sekedar mengalir begitu saja. Enggak. Hal-hal yang baik ini bentuknya bisa menjadi macam-macam, bisa menjadi bentuk bagaimana cara Allah melindungi kita, menjaga kita, membahagiakan kita. Ya, wa kana abuhuma salih. Mudah-mudahan sekali lagi yang kita lakukan adalah bentuk daripada kesolehan. Saya ingin pisahkan Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kesolehan seorang hamba di rumah sehingga rumahnya rumah yang saleh, ya, dengan anak-anak yang saleh. Pertama adalah bahwa Islam menetapkan imamnya rumah tangga itu adalah suami. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sampai kemudian disebut, ya, bahwa warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Bapak dan sekalian, untuk urusan kita mencari rezeki itu sudah pasti. Tapi menetapkan apa yang menjadi imamah kepemimpinan di rumah, ya, itu adalah imamatul fiddin, berimam dalam konteks agama. Ya, ini mudah-mudahan Bapak sekalian bahwa Bapak memilihkan untuk putranya belajar di Qurbatuna itu adalah untuk menetapkan tentang keimaman seorang ayah yang tahu bahwa tidak ada lagi yang paling wajib untuk anak kita setelah diberikan semuanya, kemudian diberikan pendidikan yang paling baik. Diberikan pendidikan yang paling baik. Sekarang menu mereka ini yang paling banyak di Qurbatuna adalah tentang Al-Quran. Jamnya pun paling banyak tentang Al-Quran, karena memang program yang dilakukan di Qurbatuna adalah agar anak-anak kita saat selesai di Qurbatuna sudah hafal 30 juz. Dan saya optimis dengan benarnya sudah sangat dekatnya makharijul huruf mereka ini insyaallah akan memudahkan mereka untuk menjadi hafidh Al-Quran Al-Karim. Allahumma amin. Jadi yang pertama, Bapak adalah sebagai imam. Tentu komandonya, arahnya, kompasnya, semuanya tergantung kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya. Memang begitu ada aturannya dalam Islam. Coba Bapak Ibu sekalian, hadis ini, ya, hadis ini kita renungkan bersama, Bapak dan Ibu. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Ibu-ibu nih, untuk melihat posisi suami kita dulu. Ibu-ibu masih ada kan? Ada ya? Iya. Ibu-ibu ini hadisnya, dan hadis ini harus dijadikan kompas kita. Apa kata Rasul? Ayyuma imra'atin matat, perempuan mana saja, siapa saja yang wafat, wa zawjuha anha radin, dan suaminya selama hidup adalah ridho terhadap istri, senang terhadap istri, nyaman terhadap istrinya dengan segala Islam dan iman. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin, suaminya ridho kepada istrinya. Ya. Apa kata Rasul? Dakhalatil jannah, wanita itu akan masuk surga. Subhanallah. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin,
ternyata itu menjadi sebab dia masuk surga. Berarti kita bapak-bapak ini, kita nih laki-laki, memang di rumah itu ya bukan hanya kepala keluarga, ya, tapi adalah penyebab untuk keluarga itu tumbuh di surga. Allahumma. Ya. Makanya ibu-ibu kalau mungkin nanti ada ayahnya anak-anak sudah dengar azan, Pak udah azan, kata ayah anak-anak, saya juga dengar azan. Ya, kita saling bersama untuk membangun al-baitus shalihu lil muslim, rumah yang saleh untuk seorang muslim. Caranya satu, bahwa keimanan, keamirannya, kepemimpinan laki-laki mengatur segala kebaikan, mengarahkan, ya, itu adalah sesuatu yang harus kita jalankan dan kita yakini. Kemudian, ibu sekalian, dalam hadis yang tadi disebut juga wal mar'atu fi baitiha ra'iyatun. Perempuan juga sama menjadi ra'iyah. Kita tidak selamanya laki-laki di rumah 24 jam, tapi istri kita ada bersama anak-anak kita. Dia tidak lepas untuk kemudian menjadi ra'iyah, sama yang menjadi tanggung jawab. Ya, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tadi dari kemarin dari airport ya, pakai mobil ke sini. Kemudian di tempat saya juga, coba kita lihat kayak nggak ada kecualinya. Itu main apa? Ini nanti harus diperiksa ini tas santri, apakah ibunya bapaknya berbelikan atau nanti disita, sanksinya harus bangun satu kelas. Subhanallah, coba tidak kakek-kakek, tidak nenek anak, semua. La haula wala quwwata illa billah. Itu siapa yang memulainya? Ya. Bayangkan ibu sekalian, dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang memulai untuk melakukan sesuatu yang baik menurut agama. Masya Allah, saya senang, kita senang, dan bapak dan ibu harus yakin juga. Ini qudwatuna, kan pertama adalah putra bapak dan ibu. Menjadi tradisi yang baik, mencontohkan yang baik. Mansata berislami sunnatan hasanatan. Kita mulai di Qudwatuna, ya, angkatan pertama dengan 29 santri. Yang program utamanya adalah tahfidz Al-Quran. Mudah-mudahan Qudwatuna ini menjadi tempat untuk khususnya kaum muslimin yang berada di mana, ya. Karena yang kita lakukan insya Allah yang baik tentang Al-Quran, tentang hidup di masjid, ya, tentang hidup berasaskan Quran dan Sunnah dan Tauhid. Bapak sekalian, tahun depan ada yang daftar lagi ke Qudwatuna. Begitu daftar lagi, maka kebaikan bapak dan ibu yang merelakan anaknya menjadi angkatan pertama untuk angkatan kedua, ketiga, masya Allah, bapak dan ibu akan mendapatkan bagian dari kebaikan. Ya, karena mereka menjadi contoh nyata anaknya. Tapi sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Tapi siapa saja yang coba-coba melakukan sesuatu yang buruk, lalu itu diikuti dan jadi tradisi yang buruk, maka dosanya adalah dosa dia, dosa pengikutnya, sampai yaumul qiyamah tidak akan pernah dikurangi. Saya tidak mengatakan lato-lato itu dosa, ya, tapi kita ingin menyatakan bahwa kita harus menjadi pionir yang paling pertama dalam hal kebaikan, yang karenanya orang setelah kita mengikuti dan melaksanakan kebaikan itu. Pahalanya ditetapkan untuk kita, ditempatkan dari orang-orang yang mengikuti kita, tidak akan terhapus ila yaumil qiyamah. Yang kedua, Bapak sekalian, kalau yang pertama imamah, kepemimpinan seorang suami. Yang kedua, bahwa kesolehan seorang ayah dan ibu harus muncul
tidak boleh berhenti, tidak boleh menenangkan, tidak boleh dikecilkan. An-nasihat itu adalah ruh daripada kehidupan di rumah. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran contoh-contoh keluarga itu adalah isinya bapaknya nasihat. Kita baca surah Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, nasihat. Dalam tafsir dikatakan bahwa Luqman ketika menasihati anaknya, anaknya bukan anak kecil, sudah dewasa, dan nasihat sudah diucapkan hanya sekali, berulang kali. Dan seringkali Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau di rumah suka ada kalimat bosan nyuruh biarin aja, jangan sampai. Ya, kita sudah nyuruh 50 kali, anggap bahwa kita belum nyuruh apa-apa. Suruh lagi, rayu lagi, ya, ajak lagi, tidak boleh berhenti. Nasihat itu harus, kata Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Ya. Jadi penting kita untuk menghidupkan di rumah itu anak tahu nasihatnya. Ya, misalnya Bapak-Bapak sekalian, anak tahu cara berpakaian yang benar. Ya, kenapa? Karena nasihat kita. Anak tahu mengucap yang benar. Karena kita begitu mendengar hal yang kurang bagus, kita jangan. Ya, Bapak-Bapak sekalian, anak itu, ya, serapan pertama untuk menjadi modal kehidupan berikutnya adalah ketika mereka bersama ayah dan ibu. Ya. Nah, poin yang dimaksud dengan nasihat itu ada segala hal yang menjadi sebab anak itu bisa melakukan hal yang baik. Salah satunya adalah nasihat. Dan yang kedua, dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, ini menandakan Nabi Yakub, ya, wa in hadara Yakub al-maut, ketika menjelang kematiannya, diulang lagi apa yang menjadi nasihat kepada anaknya. Apa nasihat yang disampaikan oleh Nabi Yakub? Maka buduna min ba'di. Ini yang dulu ketika mereka hidup, pertanyaannya adalah yang sama, kontennya sama, redaksinya sama. Kamu mau beribadah kepada siapa? Bahkan tadi di akhir hayatnya itu Nabi Yakub menegaskan kembali, maka buduna min ba'di. Nanti kalau aku mati, kalian beribadahnya kepada siapa? Ya. Nasihat kepada siapa? Nasihat itu penting sekali, wajib. Jangan pernah kita kehilangan kosakata untuk anak kita. Ya, baik ayahnya, baik ibunya. Penting sekali nasihat. Insyaallah hari ini masuk, ya, belajar kembali. Ya, anak-anak kita tetap butuh nasihat. Tidak mencukupkan dengan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaznya, tapi juga oleh kita. Ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, saya pikir ini yang bisa disampaikan. Ya. Bertalian dengan tema kita pada hari ini, bahwa kita berharap anak-anak kita yang saleh, tapi sebelum itu pun kita di rumah sebagai ayah, sebagai ibu juga menjadi orang yang saleh, sehingga hal-hal yang baik tidak dianggap asing oleh kita. Ya, di rumah saat hal yang baik ini yang belum kita tahu dilakukan oleh anak. Ya. Kita dengan segala kebaikan menjadi sangat familiar. Kita dengan segala kebaikan menjadi sangat dekat. Kita dengan segala kebaikan kita menjadi pionirnya, paling depan, mengajak, menyeru dan lain sebagainya. Barangkali yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah kepada Mudirul Ma'had yang telah menyampaikan beberapa tauhid dan motivasi tentang
Ya, sudah perlu. Ya, thank you very much ya, for your attention. Yang pertama, bahwa sebelum anak-anak menjadi soleh, maka ayah dan bunda atau kita sebagai orang tua dulu yang soleh. Ya. Yang kedua, bapak adalah imam. Kemudian ketiga, kesolehan ayah bunda harus muncul dalam nasihat dan juga dalam keteladanan. Barangkali itu yang disampaikan pada kajian ilmiah kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat yang sangat besar di dalamnya dalam majelis ilmu ini, dan terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya pada majelis ilmu kali ini. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum